Akhirnya sahabat ini berwuduk lagi. Maka Bapak Ibu, mari kita tengok. Yang keempat wajib, kita ambil air, ditumpahkan di kening, diusap-usap seperti ini. Diambil air, ditumpahkan di kening, diusap-usap maksimal 3 kali. Maka ibu-ibu kami yang sering keluar rumah suka memakai make up, pakai lipstick, itu ada mengandung diantaranya zat waterproof anti air. Itu yang membuat kita ketika beraktivitas berkeringat, make up, lipstick nggak luntur. Maka alangkah baiknya bawa sabun cuci muka, dibersihkan dulu mukanya dengan sabun cuci muka sehingga make up, lipstick tadi habis di wajah kita, sehingga ketika berwuduk, air wuduk itu sampai tembus kepada pori-pori kulit wajah kita. Nah, ada dalilnya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Silakan Pak Haji Supradi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, ini ayatnya, 4 anggota pokok yang wajib kita sempurnakan. Maka setelah kita cuci wajah, diambil lagi air oleh Rasulullah SAW, disiram dari sini sampai ke siku, balik lagi ke bawah. Seperti itu, kiri kanan. Diambil air, ditumpahkan, dibilas kepala, balik lagi ke belakang 3 kali. Diambil air, ditumpahkan telinga, lubang atas, lubang bawahnya di belakangnya. Nah, pas di kaki, di sini banyak kesalahan kaum muslimin, Bapak Ibu dosana ambon rahmati Allah. Mereka sering buru-buru wuduknya sehingga kaki seperti ini saja. Kita khawatir tidak sampai bersih kaki ini dan nggak sah sholat yang kita kerjakan. Maka disela-sela lah di ujung jari-jari kaki tadi, telapak kaki melewati mata kaki sedikit ke atas. Jempol wajib kita untuk membersihkannya karena di sini ada kotoran. Nah, setelah kita selesai wuduk, diajarkan doa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa doa selesai wuduk? 8 pintu surga terbuka waktu itu, doa mustajabah. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. 8 pintu surga terbuka memanggil-manggil kita. Alangkah indah kita tambah satu doa yang indah sekali. Apa itu? Allahumma firli wali walidayya, Allahumma firli wali walidayya, Allahumma firli wali walidayya, Allahumma firli wali walidayya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Buat terkhusus ayah bunda kita, apalagi mereka yang ada dalam kubur hari ini, Allah angkat derajatnya. 5 kali kita baca doa habis wuduk, 5 kali kita sholat, 5 kali wuduknya, 5 kali 25. Habis menjawab azan juga demikian. La ilaha illallah, kita jawab Allahumma rabbah hazi taqwati tamah. Kita ulang lagi doa tadi. Artinya 50 kali sehari semalam. Di waktu mustajabah kita doa khusus buat ayah bunda. Maka doa tadi disampaikan malaikat dengan bejana emas kepada ayah bunda di situ. Terkejut-kejut ayah bunda dalam kubur. Ya Allah, kok diangkat terus derajatku? Anakmu memohonkan ampun untukmu, dosa-dosa mereka berguguran, derajat mereka ditinggikan di alam barzakh sana. Masya Allah, ini cara berkhidmat kita kepada ayah bunda kita, kata ulama kita. Nak cukup hanya 1 kali atau 2 kali berdoa untuk ayah bunda kita. Nah, setelah itu, sebelum kita wuduk, ada gerbang pertama menuju marifatullah. Gerbang pertama sebelum kita beribadah, maka setiap fikih yang kita baca, pasti ini bab pertama yang dibahas. Apa itu? Bab taharuh. Karena banyak umat Islam hari ini bermain-main ketika taharuh, ketika bersucinya. Bahkan bapak-bapak kalau pergi ke masjid-masjid yang menyediakan tempat kencing, WC-nya berdiri, mereka lebih memilih berdiri daripada duduk. Akhirnya banyak yang berdiri. Apa yang terjadi coba? Khawatirnya ketika berdiri, kencing tadi keciprat ke celana kita, celana kena najis. Lalu kita buru-buru taharuh, kita pakai celana, kita berjalan. Nanti ketika berwuduk membungkuk, sisa-sisa kencing yang belum sempurna tadi keluar lagi, tapi nggak terasa karena sudah diserap oleh celana dalam kita. Bau celana dalam kita, bau kencing. Itu yang kita bawa sholat, maka sholat nggak diterima. Ketika kita wuduk, wuduknya tidak sah. Dibawa sholat, sholat nggak diterima. Dibawa berdoa, doa nggak diijabah oleh Allah. Maka wajib kita menyempurnakan ketika taharuh, ketika bersuci. Hati-hati, adabnya kita jongkok seperti ini, tubuh agak seperti ini. Lalu yang kedua, setelah air kencing keluar semuanya, kita disuruh berdehem. Ditarik nafas pakai penapasan perut sehingga sisa kencing tadi keluar lagi dengan sempurna. Lalu baru taharuh, baru bersuci.
Kalau buang air besar, kalau masih dari depan ceboknya takkan pernah bersih, tapi dari belakang kita ceboknya, sehingga dia benar-benar sempurna, benar-benar kesat. Kalau bisa pakai sabun. Tapi kalau kita di tempat umum tidak ada sabun, kita gini-ginikan di keramik tangannya, gosok-gosok di keramik atau di dinding ember sampai ini bersih. Begitu Islam mengajarkan. Dan taharuh gerbang pertama menuju ke gerbang-gerbang berikutnya ketika beribadah. Bahkan Nabi Muhammad SAW lewat kuburan, ada tuh lagi disiksa. Kata Nabi, tahu nggak kesalahannya? Pertama, ketika hidup suka mengadu domba. Yang kedua, dia kencing taharuh, nak menyempurnakan ketika taharuhnya. Maka hati-hati ketika kita taharuh, karena ini gerbang pertama sebelum kita berwudu, sebelum kita sholat. Sempurnakan. Lalu setelah itu Nabi ajarkan sahabat ini sholat. Dua saja yang Nabi titik tekankan ketika sholat itu. Ketika kamu berdiri, berdirilah dengan sempurna. Telapak kaki lurus menghadap kiblat. Lurusnya bukan seperti ini, tetapi tengoklah dinding sejadah tempat kita sholat itu lurus. Sebahu tegak seperti ini, bahu dikendorkan sehingga tulang punggung pada posisinya lurus, belikat pun pada posisinya, tulang pinggul pun pada posisinya. Maka azbun zanab, super memori kita yang kecil itu, yang rekam jejak kita ada di situ, terletak pada tempatnya dengan sempurna. Insya Allah kita pun akan sehat nantinya. Maka sempurnakan gerakannya, lalu tenang. Ketika kamu sholat, kata Nabi, Allahu Akbar, sempurnakan gerakan, tenang. Ketika kamu ruku, rukulah dengan sempurna sampai tubuhmu tenang. Sami Allahu liman hamidah, sempurnakan berdirinya sampai tubuhmu tenang. Ketika sujud, sujudlah dengan sempurna dengan 7 anggota sujud. Tangan 1, 2, 3, 4, 5, kaki 6, 7, sempurna pada posisinya. Setelah itu kamu tenang. Lalu ketika kamu duduk, duduklah dengan sempurna sampai tubuhmu tenang. Berulang-ulang kali Nabi mengatakan tenang, tenang, tenang. Lakukan itu setiap kamu sholat. Maka tenang inilah yang dikatakan oleh ulama kita yang disebut dengan tumaninah. Dan tumaninah adalah bagian dari rukun syarat sahnya sholat seseorang. Artinya nggak sah sholat yang kita kerjakan kalau tanpa tumaninah. Apa itu tumaninah? Berhenti sesaat di setiap gerakan sholat sampai sendi dan tulang pada posisinya dan tubuhmu telah merasa tenang. Apa berhenti sesaat itu? Minimal 1 hela nafas. Contoh, Allahu Akbar. Kita diam sesaat sampai tubuh kita tenang. Minimal 1 hela nafas. Kalau sudah tenang, baru kita baca bacaan sholat tadi. Dan ketika membacanya nggak boleh lisan diam seperti ini, tapi dilafazkan yang kira-kira telinga kita dengar. Apalagi baca bismillah. Seperti itu, dilafazkan. Kalau kita sholatnya sudah tenang, rukuknya tenang, sami Allahu liman hamidah, diam sesaat, lalu tenang, maka buah dari tenang lahirlah khusyuk. Jadi khusyuk ada prosesnya. Kapan khusyuk lahir? Ketika kita tenang dalam setiap gerakan sholat kita. Apa itu khusyuk? Ketika kita sudah bisa menghinakan diri, menghambakan diri, memasrahkan diri kita sepasrah-pasrahnya di hadapan Allah. Allah satu, yang lainnya mulai terpinggirkan. Maka 1/0, bukalah kalkulator, hasilnya tak terhingga. Maka wajar orang yang khusyuk dalam sholatnya, dia hanya fokus kepada Allah, akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak terhingga. Lalu ketika kita tahiyat, ketika kita duduk dari sujud, kita duduk. Ada 8 proposal itu, mintalah dengan baik, karena setiap proposal itu hakikatnya Allah akan jawab. Rabbighfirli, rasakan ya Allah, ampuni hamba, sayangi hamba. Allah akan jawab, sudah aku ampuni, aku sayang kepadamu. Angkat derajatku ya Allah, sudah aku angkat. Tutup aib-aibku, sudah aku tutup. Ya Allah, berikan aku rezeki, berikan aku kesehatan, ampuni aku, sudah aku jawab. Ini 8 proposal, mintalah dengan baik kepada Allah, karena setiap proposal itu hakikatnya Allah akan Allah hijabah, dijawab doa-doa kita itu. Maka nggak boleh buru-buru. Lalu ketika tahiyat terakhir, ini banyak kesalahan kaum muslimin. Kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i, jari tengah jempol dalam posisi seperti ini, tangan seperti ini, lalu mata ke ujung kuku. Mulailah baca at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Pas kalimat ada kata Allahnya, asyhadu an la ilaha illallah, naik ya. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i, mayoritas kita seperti itu. Lalu ketika salam, tetap tubuh menghadap kiblat. Dari takbir sampai salam, semua tubuh tetap menghadap kiblat. Maka caranya, Assalamualaikum warahmatullahi. Batas maksimal mana kita mampu memalingkan wajah kita? Assalamualaikum warahmatullahi. Sehingga tulang leher pun menjadi elastis. Seperti itu.
Lalu khusus Bapak Ibu dan sana Ambo, habis subuh, habis maghrib, tetap posisi seperti ini. Mau nak Bapak Ibu ketika hidup di dunia ini, daftar nama kita calon penghuni neraka sudah dihapus, sudah ditip-X, sudah di-delete. Gimana caranya? Bahkan penjaga neraka bermohon ke Allah 3 kali, ya Allah jauhkan hamba itu ya Allah dari siksa nerakaku. Apa itu? Langsung jawab, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. 7 kali, masih posisi seperti ini. Mau nak Bapak Ibu dosa-dosa ketika sholat dan dosa sholat yang seharusnya tadi nggak diterima oleh Allah, maka istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaih. Tadi ada dosa ketika sholat, lalainya diampuni waktu itu juga. Tadi harusnya sholat nggak diterima, tapi karena istighfar 3 kali itu sholat kita diterima. Lalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim 10 kali. Banyak keutamaannya. Setelah itu baru Allahumma antas salam. Al-Fatihah di antara fadilahnya, dari sekian banyak fadilahnya, huruf demi hurufnya akan mengampuni dosa-dosa kita, huruf demi hurufnya akan mengabulkan doa-doa kita. Ayat kursi kita baca setiap waktu sholat 5 kali sehari semalam. Batas kita dengan surga hanya kematian. Mati kita habis sholat subuh ini, surga sudah menunggu kita. Itu di antara fadilah ayat kursi kalau dibaca habis sholat. 3 ayat Al-Baqarah terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sama fadilahnya dengan Fatihah. 1 hurufnya menghapuskan doa, 1 hurufnya mengabulkan doa-doa kita. Lalu jangan pernah tinggalkan qul huwallahu ahad 3 kali. Kenapa? Kata Rasul kita, di antara fadilah qul huwallahu ahad itu 10 kali saja kita baca setiap harinya, Allah telah membangunkan istana surga permanen buat kita. Kita masih tinggal di dunia ini, tapi kapling kita, surga kita, istana surga kita telah Allah buatkan buat kita. Hanya nunggu waktu saja, kita akan menikmati istana surga itu. Bayangkan, qul huwallahu ahad 3 kali, 5 kali sholat, 15 kali sudah lewat dari target yang ditargetkan oleh Nabi kita. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu sayyidul istighfar kalau hafal, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah jalan istighfar. Lalu subhanallah, benar-benar sempurnakan. Allahnya kalau bisa bikin 2 ketukan biar kita bisa khusyuknya. Karena banyak orang yang bermain-main dengan ketika zikir. Jangan seperti ini. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Kita nggak tahu apa arti dari bacaan itu. Jangan-jangan kita lagi mengolok-olok Allah atau mencaci-caci maki Allah. Maka Allah 2 ketukan bikin Allah terasa. Apa deh? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa yang terjadi? 100 kali kita baca setiap harinya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa yang akan datang akan diampuni oleh Allah SWT. Maka wajar orang sholat 5 kali sehari semalam di awal waktu berjamaah di masjid, ibarat orang punya sumur yang sangat bersih jernih airnya. Mandi 5 kali sehari semalam dari situ, bersih tanpa noda, tanpa dosa. Maka sholat yang kita kerjakan seperti tadi akan membersihkan noda dosa kita yang lalu yang akan datang. Insya Allah inilah orang-orang khusus pilihan Allah. Kenapa? Bapak Ibu akan viral di kalangan para malaikat langit karena setiap sholat yang kita kerjakan dengan khusyuk tadi berjamaah di masjid, Allah menyebut nama kita satu persatu, nama kita di hadapan para malaikatnya. Semua malaikat di langit, semua malaikat di bumi akan kenal dengan kita. Kita viral di kalangan malaikat, subscriber kita bukan miliaran, bukan ratusan miliar, karena malaikat itu jumlahnya nggak terhitung. Ini kaya raya kita nanti di akhirat kelak. Orang punya subscriber saja 1 juta sampai 4 juta di muka bumi, ini kaya raya mereka. Tengoklah youtuber itu. Tapi kita yang sholat di awal waktu berjamaah di masjid kaya raya nanti di kampung akhirat. Kenapa? Subscriber kita, pengikut kita begitu banyak di kalangan malaikat. Maka ketika sakaratul maut, malaikat pun dengan lembut sekali, malaikat pencabut nyawa itu berkata, ya ayatul nafsul mutmainnah. Diusap-usap pipi kita dengan lemah lembut, tersenyum penuh keramahan kepada kita. Itu hebatnya. Ini loh hamba yang sering ketika hidup dunia dulu Allah sebut-sebut namanya. Masuk alam kubur mungkar nangkir pun demikian. Ini hamba Allah disebut nama kita, yang ketika hidup disebut-sebut namanya oleh Allah SWT. Langit pertama, langit sampai ke langit ke-7 kenal dengan kita para malaikat. Itu hebatnya kalau kita berjamaah di awal waktu di masjid. Ini yang bisa kita berikan Bapak Ibu. Sholat khusyuk itu insya Allah mudah. Sempurnakan gerakannya. Bukalah fikih sholat Ustadz Abdul Somad di Majelis Az-Zikra Ustadz Al-Mahrum Arifin Ilham. Buka fikih sholatnya Ustadz Hidayat di YouTube, diajarkan dari takbir sampai assalamualaikum. Buka juga bagaimana ulama kita mengajarkan adab ketika taharah.
Maka subhanallah, semakin banyak ilmu kita tentang sholat, tentang taruh, tentang wudhu, tentu sholat kita semakin bagus kualitasnya. Dengan meningkatkan kualitas sholat, memperbanyak sholat, insya Allah sholat khusyuk itu mudah. Satu Allah, yang lainnya terpinggirkan, 1/0 hasilnya tak terhingga. Siap-siap Bapak Ibu akan menjadi pribadi yang tak terhingga nanti di dunia maupun di akhirat. Berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.